Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21. Dalam kesempatan kali ini mengenai tugas 4 mata kuliah Classroom Manajemen PAI. Kita mendapatkan tugas tentang pembuatan materi pendekatan dalam manajemen kelas. Perkenalkan, identitas saya nama Siti Nur Fatihah, NIM 22811313013 dari kelas A21. Dosen pengampu Ibu Nailul Rohmah, Magister Pendidikan, mata kuliah Classroom Manajemen PAI. Apa sih manajemen kelas itu? Manajemen kelas adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Dengan pendekatan pembelajaran merupakan suatu sudut pandang atau titik tolak dalam proses pembelajaran yang bersifat umum. Karena sebagai guru atau pengajar, kita harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran tersebut secara matang. Macam-macam pendekatan pengelolaan kelas dibagi menjadi 13. Mulai dari pendekatan manajerial, psikologial, sosio-emosional, instruksional, penguatan, kekuasaan, ancaman, kebebasan, kelompok, eklektik, analitik pluralistik, resep, dan yang terakhir pendekatan teknologi. Mari kita bahas bersama-sama. Pendekatan pertama, manajerial, sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya teratur, melibatkan unsur-unsur di dalamnya dalam proses pembelajaran secara fokus pada rencana dan pengorganisasian kegiatan belajar mengajar secara efisien. Karakteristik dari pendekatan manajerial adalah penekanan pada tata tertib, disiplin, dan sistem konsekuensi. Contoh seperti kita menerapkan aturan kelas sejak awal dalam penerapan sistem penghargaan untuk siswa yang kita inginkan atau siswi yang layak mendapatkan penghargaan setelah hasil belajar. 2. Pendekatan psikologikal, yakni menitikberatkan pada pertimbangan bagaimana siswa di kelas dapat dikelola dengan suatu pendekatan tertentu, menekankan pemahaman kebutuhan dan kepribadian individu siswa. Karakteristik pendekatan ini berpusat pada pendekatan untuk menyesuaikan emosi dan lebih ke motivasi pada siswa. Contohnya, kita sebagai guru membantu siswa dalam mengalami permasalahan dengan memberikan dukungan secara emosional. Pendekatan yang ketiga, pendekatan sosio-emosional, yakni suatu proses menciptakan suasana emosi atau hubungan yang positif di dalam kelas, di mana pendekatan ini mengutamakan hubungan sosial dan emosional antara guru dan siswa serta antar siswa. Karakteristik pendekatan ini tentang interaksi yang harmonis dalam membangun suasana kelas yang nyaman, hangat, dan tentram. Seperti contoh, kita mengadakan kegiatan diskusi kelompok dalam meningkatkan hubungan antara satu siswa dengan siswa lain. Pendekatan yang keempat yakni pendekatan instruksional, yakni penyampaian materi pembelajaran secara efektif. Jadi fokus pada penyampaian materi. Karakter pendekatan ini tentang struktur pembelajaran yang direncanakan dengan cermat. Seperti contohnya dalam penggunaan strategi mengajar, memakai simulasi atau memakai peta konsep. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi manajemen kelas dalam pendekatan instruksional ini, yang pertama, kita harus memperhatikan penyampaian kurikulum pada pelajaran yang dengan cara yang menarik, menerapkan kegiatan yang efektif, memberikan dorongan yang bermakna, dan merencanakan perubahan lingkungan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Pendekatan yang kelima yakni pendekatan penguatan, yakni suatu pendekatan atau penguatan positif dalam memotivasi siswa. Penguatan perilaku tertentu sejalan dengan usaha belajar dan hasil memperoleh
pahala perilaku yang diperbuat berupa perilaku yang disukai seperti perilaku tertentu yang cenderung untuk lebih ditingkatkan kembali. Karakter dari pendekatan ini, sistem penghargaan yang bervariasi dalam setiap pencapaian. Contohnya, kita memberikan pujian atau bintang kepada peserta didik kita dalam menyelesaikan tugas lebih awal, seperti itu. Pendekatan yang keenam, yakni pendekatan kekuasaan. Pengertian pendekatan kekuasaan adalah guru menggunakan otoritas untuk mengendalikan kelas, di mana peranan guru di sini menciptakan atau mempertahankan situasi disiplin dalam kelas, karena kedisiplinan adalah kekuatan menuntut peserta didik untuk mentaatinya. Karakter pendekatan ini adalah instruksi langsung ataupun aturan. Contohnya, kita sebagai guru langsung memberikan aturan atau instruksi tanpa melibatkan banyak siswa untuk diskusi terlebih dahulu. Pendekatan yang kedelapan yakni pendekatan kebebasan, di mana di dalamnya kita menekankan perlunya maksimalkan kebebasan dari siswa, di mana pada pendekatan ini kita fokus pada apa, kapan, dan di mana guru hendaknya membiarkan peserta didik untuk bertindak bebas sesuai dengan keinginan mereka. Karakter pendekatan ini adalah penghormatan terhadap otonomi siswa. Seperti contoh, kita membiarkan siswa untuk memilih proyek apa yang sesuai yang mereka inginkan dalam suatu pembelajaran untuk dikerjakan. Pendekatan yang kesembilan yakni pendekatan kelompok, yakni menitik beratkan pada pertimbangan bagaimana siswa di kelas tersebut dapat dikelola dengan suatu pendekatan tertentu. Berpusat pada pendekatan yang menyesuaikan emosi dan motivasi siswa. Sebagai contoh, guru membantu siswa dalam mengalami masalah dengan memberikan dukungan emosional. 10. Pendekatan eklektik, yakni kombinasi dari beberapa pendekatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pendekatan ini merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsep pendekatan yang ada. Karakter dari pendekatan ini fleksibel karena menekankan pada potensial, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan berdasarkan situasi yang dihadapi. Pendekatan yang ke-11 yakni pendekatan analitik pluralistik, yakni gabungan dari berbagai pendekatan yang mempunyai potensi yang paling besar dan mampu menanggulangi masalah di dalam kelas. Ciri-cirinya, pendekatan ini berbasis pada data dan evaluasi, di mana terdapat 4 tahap pendekatan sesuai yang dikatakan oleh Malik. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan, menganalisis kondisi kelas yang nyata, memilih dan menggunakan strategi pengelolaan, serta menilai keefektifan dalam pengelolaan. Dan nomor 12 yakni pendekatan resep, yakni pendekatan yang berbasis dengan aturan yang sudah ditetapkan dengan solusi yang berisi daftar tentang hal-hal yang harus dilakukan dan kemudian dirumuskan oleh guru dan dapat dilihat dari berbagai sumber. Jadi karakter pendekatan ini tentang langkah-langkah khusus yang dilakukan dalam situasi kelas tertentu. Contohnya, mengikuti aturan sekolah dalam menyelesaikan masalah antar siswa dalam suatu kelas. Yang terakhir yakni pendekatan teknologi, di mana pendekatan teknologi yang jelas menggunakan alat pengelolaan atau pengajaran berbasis teknologi. Karakter pendekatan ini menggunakan alat seperti komputer ataupun aplikasi pembelajaran secara online. Seperti contoh, kita menggunakan aplikasi pembelajaran online untuk memantau perkembangan siswa kita. Kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan dari 13 pendekatan,
bahwa pendekatan manajemen kelas tidak ada satupun pendekatan yang paling efektif serta mutlak untuk dilakukan dalam semua situasi, karena dari masing-masing pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan manajemen kelas yang efektif yakni pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara pengelolaan disiplin, pengelolaan emosional siswa, pemberian kebebasan, dan penerapan teknologi yang tepat. Dengan keberhasilan pengelolaan kelas tidak hanya bergantung pada strategi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan guru dalam membaca situasi kelas dan mengadaptasi pendekatan secara bijaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.